Oke, baik. Setelah kita mencoba menyelesaikan masalah pemberian kredit menggunakan algoritma ID3 dengan indikator information gain. Nah, di video ini kita akan mencoba dengan C45 indikatornya pakai gain rasio. Nah, langsung saja kita import datanya. Import data, saya ambil data saya dulu. Oke. Kemudian di sini di pemberian kredit ya. Oke. Kita lihat dulu bahwa range kita sampai F diperhatikan. Nah, ini yang di blok ya. Sudah oke, kemudian next. Kemudian cek untuk ini datanya gitu ya. Tipe datanya kita jadi binomial karena hanya dua, merit dan single ini hanya dua, kita ganti binomial. Pekerjaan poli menabung kita ubah binomial. Oke, kepemilikan kita ubah binomial karena hanya ada dua, rent dan own. Kemudian pemberian kredit kita boleh rubah binomial. Dan jangan lupa untuk mengubah rule-nya ya teman-teman. Rule-nya karena ini adalah output-nya, maka dia diganti label. Oke, setelah itu next. Kita diklasifikasi, kemudian pemberian kredit. Oke, setelah finish. Nah, ini adalah datanya, ini data statistiknya ya teman-teman. Kalau misalnya pengen tahu detailnya dari masing-masing, oh ternyata resiko kredit ada dua, kelas low dan high, jenis kelamin ada dua, ini ada tiga atau lebih, ini ada dua, dan ini ada dua, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke desain, kita lihat di each repository. Nah, kita ambil datanya, kemudian jangan lupa kita mau split datanya, gitu ya, ambil di sampling, split data. Oke, kemudian kita pakai decision tree di sini. Oke, kita ini menggunakan decision tree C45 ya, menggunakan gain rasio. Nah, di decision tree ini kemudian kita akan menguji cari apply model. Nah, apply model di sini silakan diambil, kemudian kita uji dengan performance-nya. Nah, cari performance yang di classification, jangan salah ya. Oke, setelah itu hubungkan split data menjadi data training, kemudian data unlabel, data yang akan ditesting, kemudian model di decision tree ke model yang apply model, kemudian lab ke lab, performance di sini, kemudian example. Oke. Nah, teman-teman, jangan lupa split datanya supaya kita bisa bandingkan dengan sebelumnya, kita pakai 80% untuk data training dan 20% untuk data testing ya. Oke, setelah oke, decision tree-nya jangan lupa kriterianya kita pakai gain rasio. Nah, sebelumnya kita pakai information gain ID3, hari ini kita bahas tentang decision tree C45, jadi pakai gain rasio. Kemudian performance-nya saya pakai yang conversion metric, hanya akurasi. Oke, setelah itu teman-teman bisa play di sini. Nah, yang pertama kita lihat performance factor-nya 60,71. Nah, mirip ya. Bukan mirip lagi, sama ya dengan yang ID3. Oke. Kemudian nah, example set-nya ini adalah bagaimana sih input kemudian algoritma ini memprediksinya gitu ya, memprediksinya kira-kira dia seperti apa. Oh, yang ini. Oke. Jadi ini inputnya, kemudian prediksi dari algoritmanya adalah high, misalnya seperti itu. Oke, model dan prediksinya. Oke, dan 28 ini adalah data yang di testing. Tadi kita udah split 80% menjadi 20%. Nah, ini adalah 28 example, ini adalah 20% data yang di testing. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah conversion metricnya, dia 60,71. Kita balik ke desain. Di decision tree ini pakai apply pruning dan
pre-pruning coba saya hilangkan jadi berapa ya untuk performance-nya. Jadi 53,57 sama ya dengan yang sebelumnya di ID3 kebetulan sama teman-teman. Oke, itu yang bisa saya bahas hari ini untuk C45 gen rasio. Terima kasih, semoga bermanfaat.